Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ya untuk pembahasan di pertemuan 4 sampai nanti pertemuan 6. Untuk pembahasan ini setelah rekan-rekan mencari dimensi balok, kemudian menghitung pembebanan, rekan-rekan diminta untuk menghitung kembali transfer pembebanan. Tadi kan sudah kita buat untuk ekivalen segitiga maupun trapesium. Oke, untuk transfer pembebanan, nah rekan-rekan diminta untuk membuat pola dari gambar yang Miss berikan ya. Jadi rekan-rekan buat sama seperti ini gitu ya. Jadi di sini nanti kelihatan mana yang bagian segitiga, mana bagian trapesium, ya nanti di sini disesuaikan dengan pelat yang ada. Tadi kan kita contohnya yang sama tadi pelat A dan pelat D gitu. Nanti di sini A, di sini D gitu kan, berarti kan segitiganya sama. Nah, tapi yang pertama kita akan menghitung untuk balok induk di bagian pelat atapnya. Gitu ya. Jadi bagian pelat atapnya di bagian di sini, bagian atas ya. Kemudian di sini rekan-rekan bisa lihat yang di asir itu termasuk balok induk ya. Jadi yang di sini bagian sisi ini ya ada garis tebal ini induk ya, induk. Kemudian yang di arsir juga di bawah tebal itu induk-induk. Jadi pertemuan antara satu garis yang berdempetan gitu ya. Jadi itu yang akan nanti kita cari gitu ya. Kalau untuk yang ini dia termasuk anak nih. Bagian ini nih anak. Gitu. Oke. Lanjut. Baik. Jadi setelah rekan-rekan menggambar, kemudian rekan-rekan akan menghitung terkait pembebanan pada pelat. Ya, kita akan bahas pelat atap dulu. Yang pertama, beban mati pada pelat atap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya, itu ada nilai KID, ya, diambil dari perhitungan yang ada di slide modul sebelumnya, yaitu di slide 10, ya. Hasilnya berapa dimasukkan ke dalam perhitungan kita untuk transfer pembebanan. Kemudian beban hidup, KL-nya diambil juga, kan tadi kalau yang atap kan 100, kalau yang lantai 250. Nah, itu semuanya dijadikan kilonewton per meter persegi. Kemudian baru rumus yang dapat digunakan yaitu QU sama dengan nilai QD dikali 1,2 ditambah 1,6 dikali QL. Dan ditambah dengan nilai QDS ya, nilai dari perhitungan induk dikalikan H induk dikalikan gamma beton. Gamma beton tadi 2400 dijadikan kilonewton itu jadi 24. Nah, kemudian penyelesaian pembebanan pada plat atap kita bisa lihat. Jadi bagian atapnya, bagian di sini tadi ya. Ya, di sini kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan sebagainya. Ukuran-ukuran ini harus dibuat sesuai skala gitu ya. Jadi ini misalkan di sininya 5, di sininya 6, berarti ya diskalakan gitu ya. Misalkan ya bagi 2, jadi 2,5 di sininya 3 gitu. Misalnya berapa. Jadi memang agak berbeda gitu ya. Makanya dia bisa membentuk segitiga atau trapesium tadi gitu. Ya, karena memang pasti tidak
tidak sama. Mungkin kalau yang di sini bagian pojok ini dia langsung garis lurus aja gitu ya. Sedangkan kalau ini kan kita buat seperti trapesium. Nah, kemudian disesuaikan. Tadi contoh bentang A dan B ya. Kita tulis di sini ya. Bentang A dan B. Balok induknya AB ya. A, B, C, D ya. Dituliskan, kemudian dihitung untuk nilai key equivalennya. Gitu ya. Jadi kalau dia segitiga, di bawah segitiga, berarti kan key equivalen 1 dan 2 itu sama. Ya, rumusnya yang tadi kan 2/3 kali A dikali si nilai Q-nya beban ultimate-nya berapa. Baru di total ditambahkan dengan nilai QDS tadi ya, yang ini tadi. Jangan lupa. Nah, itulah hasilnya dari bentang A sama dengan bentang AB sama dengan bentang DE. Itu kita berikan penamaan lagi gitu ya untuk transport pembebanan ya. Kemudian dilanjutkan untuk ini yang segitiga, kemudian yang trapesium gitu ya. Jadi anggapannya gini aja ya, yang di bagian sini ini yang kita hitung ya, yang di aster tebal ini yang kita hitung ya. Tapi jarak-jaraknya kalian harus sesuaikan dengan jarak masing-masing gitu ya. Jadi diskalakan, disesuaikan jaraknya, disesuaikan jaraknya, diskalakan dengan baik. Ya kalau misalkan 4 ya jangan 4 dibuat garis, pasti kertas kalian nggak akan cukup. Dibagi berapa, skalanya banding berapa. Ya, jadi nanti dibuat seperti ini ya, kemudian dibuat garis ini, kemudian di sini kan ada agak sedikit trapesium, kemudian segitiga, kemudian sedikit trapesium. Kemudian untuk yang trapesium tadi kan kita sudah tahu ya, untuk keekivalen trapesium itu A dikurang 4 kali A pangkat 3 dibagi 3 kali L kuadrat dikali QU. Jangan lupa untuk nilai QU-nya. Baru totalnya ditambahkan nilai QDS. Lakukan hingga semua bentang memperoleh nilai ya. Jadi diselesaikan sampai sini gitu. Cuman kan kita lihat untuk tingginya ya, tinggi A-nya itu berapa gitu ya. Pasti kan bisa saja ada berbeda. Nah, kalau yang di sini kan hampir sama dengan ini, nah yang lainnya ini kan sama. Kemudian untuk yang anak ya, pada balok anak itu memang agak lebih panjang gitu ya. Kita berikan penamaannya juga pun lebih banyak gitu ya. Jadi yang di arsir ini itu merupakan balok anak ya. Rekan-rekan diminta untuk membuat penggambaran seperti ini gitu ya. Lagi-lagi disesuaikan jaraknya, jadi kita memudahkan untuk menggambar bagian transfer pembebanan pada balok anak. Untuk perhitungannya pun sama gitu ya. Jadi tapi di sini dilihat lagi gitu ya, karena kita membuat penamaan yang beda gitu ya. Jadi dari setiap gambar bidang ini tuh kita berikan penamaan A, B, C, D, E gitu ya. Jadi bentang A itu sama dengan bentang E gitu ya. Jadi bagian di sini kita harus cari untuk yang bagian segitiga. Kemudian bentang B dan E, nah itu segitiga. Akan dilihat lagi untuk tinggi dan lebarnya gitu ya. Nah, ini disesuaikan. A-nya itu kan A total tuh. Nah, berarti kan untuk yang atas doang, yang bagian atasnya aja misalkan di sini A, ya, sudah saya tulis. Di sininya A,
Di sininya E. Ya. Jadi di sini ada nilai L berapa tadi A-nya ya? L7 kalau nggak salah ya. Jadi setengah dari L7 dan setengah dari L7. Ini L-nya L1 berarti ya di ininya. Ini L7. Ya. Oke. Dihitung sampai transfer pembebanan di akhir ya. Seperti yang digambar sampai dengan ini apa nih? Y ya, Y sampai W ya. Jadi sampai akhir ini dihitung semua gitu ya. Jadi memang pada balok anak lebih banyak perhitungannya. Tapi itu kan pasti sama dengan gitu ya. Misalkan yang sama-sama dengan tuh kayak E dan C sama dengan G dan M nih ya. Bagian E. Ya kalau tadi A dan E kan hanya berdiri sendiri itu, kemudian E dan G ini kan sama dengan G dan M. Gitu ya. Kemudian ini lagi nih, Q O sama dengan T dan R. Nah, itu kan sama-sama nilainya gitu. Jadi bentang EG sama dengan bentang GM itu nilainya sama gitu ya, perhitungannya sama gitu. Dilihat lagi tapi di L-nya tuh sama nggak dengan nilai tadi yang saya bentangnya sama. Tapi kalau enggak ya berarti kan kalian harus menghitung satu-satu. Nah, setelah semua dilakukan, nanti berarti masuk ke bagian balok lantai. Ya, balok lantai juga sama, ya, yang diarsir balok induknya dicari dulu, gitu ya, untuk balok lantai, ya, hampir-hampir sama juga untuk balok lantai. Kemudian dicari juga untuk balok induknya gitu ya. Untuk KID-nya juga balok lantai, jangan balok atap ya untuk perhitungan KID di sininya. Ya, di sininya ini KID QL-nya balok lantai ya, kalau atap-atap lantai-lantai gitu ya. Oke. Hitung sampai dikerjakan sampai dengan balok anak. Oke, terima kasih. Mungkin Miss akhiri, nanti Miss akan lanjutkan untuk transfer bebannya, menghitung nilai reaksi perletakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.